Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa kelas 3A Machine Learning dan selamat malam untuk mahasiswa kelas 3C dan Bapak Ibu kelas RPL Machine Learning. Eh, Pada video ajar kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-6 yaitu terkait dengan Introduction to K-means Clustering. Jadi kita akan mempelajari salah satu model algoritma untuk clustering. Jadi K-means clustering ini adalah salah satu model machine learning bertipe unsupervised. Nah, kalau Bapak Ibu atau mahasiswa lihat di materi Edlink, itu di sesi ke-6 kita sebenarnya akan mempelajari K nearest neighbor dan naive Bayes. Nah, kebetulan K nearest neighbor dan naive Bayes ini salah satu dari machine learning yang supervised. Ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas artificial intelligence pada semester lalu, utamanya untuk mahasiswa kelas 3A dan kelas 3C. Jadi di sini saya tidak akan mengulangi materi ini lagi, namun saya akan eh, memberikan pengajaran materi terkait dengan unsupervised. Nah, yang di bagian ini sebenarnya kan kemarin sempat saya bilang kan pada sesi ketiga ya tempo hari itu eh, materi terkait dengan tipe-tipe machine learning, supervised learning, unsupervised learning sampai dengan reinforcement learning itu terlalu banyak kalau harus dijelaskan dalam satu perkuliahan. Makanya saya bagi menjadi beberapa sesi pertemuan. Yang kemarin banyak sekali mengambil sesi itu adalah DC Sentri, Bapak Ibu dan mahasiswa. Nah, sekarang untuk yang pertemuan 6 ini kita akan mempelajari K-means clustering, salah satu model unsupervised. Jadi, eh, model K-means clustering ini merupakan algoritma yang bekerja dengan data yang tidak diberi label dan akan mencoba mengelompokkan data yang serupa menjadi beberapa kelompok atau kita sebut clusters. Jadi, kira-kira seperti apa masalah pengelompokan yang seperti biasanya? Nah, beberapa contohnya di dunia nyata itu bisa berupa pengelompokan dokumen yang serupa atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan eh, list belanjaan mereka, daftar belanjaan mereka, atau melakukan segmentasi pasar, atau bahkan mencoba mengidentifikasi kelompok fisik yang serupa. Kelompok misalnya contohnya kelompok orang-orang yang bertinggi apa? Kelompok orang yang memiliki tinggi di atas 170 cm. Itu dikelompokkan sebagai orang-orang yang berpostur tinggi. Yang di bawah 170 cm itu disebut berpostur rendah. Jadi, tujuan keseluruhannya adalah membagi data menjadi beberapa kelompok yang berbeda sehingga pengamatan di dalam setiap kelompok tersebut serupa. Jadi, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang memiliki kemiripan seperti itu. Di sini, eh, kita dapat melihat diagram dari data pelatihan yang tidak diberi label dan K-means clustering yang mencoba mengelompokkan data tersebut menjadi 5 kelompok yang diberi warna berbeda. Jadi data yang di kiri atau diagram yang di kiri itu adalah data data mentah, data raw yang tidak memiliki kelas, diindikasi dengan warna hitam semua. Kemudian kita menggunakan K-means clustering membagi data tersebut menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama misalnya hijau, kelompok kedua itu merah marun,
kelompok ketiga itu orange, kelompok keempat itu biru muda, dan kelompok kelima, kelompok terakhir adalah eh, biru tua, yang bagian atas ini. Nah, yang bagian atas ini. Jadi kira-kira bagaimana cara kerja algoritma K-means clustering ini diimplementasikannya? Jadi eh, pertama kita akan memilih jumlah kelompok atau kita sebut dengan parameter K, dan kita akan kemudian kita akan secara acak menetapkan setiap titik data ke kelompok tertentu. Nah, untuk berapa jumlah kelompok yang kita tentukan, mau satu, dua, tiga, empat, seterusnya itu akan dibahas di slide berikutnya. Jadi, saya ulangi, kita akan secara acak menetapkan setiap titik data ke kelompok tertentu. Jadi kita akan mengelompokkan titik-titik hitam ini masuk ke kelompok apakah merah, apakah orange, apakah biru muda atau biru tua dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan langkah-langkah tadi, langkah secara acak menetapkan titik data ke kelompok tertentu sampai kelompok-kelompok tersebut berhenti berubah. Nah, jadi di sini kita akan mengulangi dua buah langkah. Yang pertama, untuk setiap klaster atau kelompok, kita akan menghitung sentroid kelompok dengan mengambil rata-rata dari titik vektor di dalam kelompok tersebut. Anggap saja kalau misalnya kita di region tertentu, di region misalnya region yang ini nih, misalnya saya lingkari, eh, saya menggunakan mouse ini ya Bapak Ibu, saya lingkari, kira-kira titik tengahnya ada di mana? Itu namanya disebut centroid, titik tengah. Jadi kita akan menghitung, yang pertama kita akan menghitung sentroid kelompok dengan mengambil rata-rata dari titik vektor di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan menetapkan setiap titik data maaf, kita akan menetapkan atau memetakan setiap titik data ke kelompok di mana sentroidnya paling dekat. Jadi kalau misalnya sentroidnya itu di sini, titik di sekitarnya, tetangga-tetangganya itu akan dikelompokkan sebagai di sini warna biru. Kalau terlalu jauh, berarti dia masuk ke warna yang lainnya. Kalau dalam hal ini di sini dia masuk ke warna orange. Berarti orange itu sentroidnya di sini. Jadi seperti itu. Nah, di sini mari kita lihat visualisasi dari algoritma K-means clustering ini. Pertama, yang pertama, kita lihat dulu data row-nya ini. Kita mulai dengan hanya pengamatan seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri atas. Lalu di bagian tengah atas kita memiliki langkah satu. Tengah atas itu yang ini, langkah satu, step satu dari algoritma K-means, yaitu setiap pengamatan seperti yang ditunjukkan di kiri, setiap pengamatan ditetapkan secara acak ke dalam satu kelompok. Jadi warna-warna hitam ini diubah secara acak menjadi eh, beberapa kelompok, tetapi karena acak jadi dia tidak berurutan warna-warnanya. Ada yang hijau di sini, ada yang hijau yang di kanan sini, ada yang warna biru ungu di sini. Acak lah pokoknya. Kemudian pada langkah 2A kanan atas, sentroid kelompok kemudian dihitung. Nah, jadi di sini nilai tengah nih ya, sentroid itu dihitung. Ini ditunjukkan sebagai lingkaran berwarna besar yang awalnya sentroid ini hampir
sepenuhnya saling tumpang tindih. Terlihat kan bahwa lingkaran besar ini bertumpuk-tumpukan atau bertumpang tindih karena penetapan kelompok awal dipilih secara acak. Kemudian di kiri bawah yang ini pada langkah 2B kiri bawah itu, setiap pengamatan ditetapkan ke sentroid terdekat. Kemudian yang kedua setengah bawah yang step 2A yang ini, langkah 2 dilakukan lagi dan kita dapat melihat bahwa kita mendapatkan sentroid kelompok yang baru. Terlihat terpisah nih ya sentroidnya dan mengelompok. Kita terus ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada kelompok baru. Artinya titik-titik data tidak lagi dipindahkan ke sentroid kelompok yang baru. Di kanan bawah, paling pojok kanan ini, kita mendapatkan hasil setelah sekitar 10 iterasi. Jadi ini visualisasinya menggunakan yang pastinya menggunakan program. Dalam hal ini kita menggunakan program Python. Setelah 10 kali perulangan, kita sudah bisa memisahkan data yang di row yang pojok kanan, pojok kiri atas ini dari hitam menjadi ketiga kelompok warna kuning, ungu, dan hijau. Centroidnya terlihat di sini. Nah, sekarang kita bahas cara memilih nilai K. Cara memilih nilai K. K tadi yang ini. Nah, cara memilih nilai K itu bagaimana? Seperti yang baru saja kita lihat tadi, untuk melakukan K-means clustering, kita harus memutuskan atau menentukan berapa banyak kelompok yang kita harapkan di dalam data. Kalau yang di contoh ini, kita mengharapkan 3 kelompok. Nah, kalau data yang ini mau berapa kelompok? Kalau misalnya di pojok kiri atas ini datanya kita mau ubah menjadi 2 kelompok. Hanya merah marun dan biru. Kalau data yang sebelah kanan ini menjadi 3 kelompok biru, merah marun dan atau coklat ini ya. Antara dua itulah. Dan hijau. Dan seterusnya. Kalau yang paling pojok kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok. Nah, namun di sini masalah memilih nilai K itu sebenarnya bukan hal yang sederhana. Tidak ada jawaban pasti untuk memilih nilai K yang terbaik. Namun, salah satu cara untuk mencobanya adalah dengan menggunakan sesuatu yang dikenal sebagai metode siku, elbow method. Pertama-tama, kita menghitung sum of squared error atau SSE untuk beberapa nilai K. Dalam contoh, K-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. SSE ini, sum of squared error ini didefinisikan sebagai jumlah jarak kuadrat antara setiap anggota kelompok dan sentroidnya. Jika kita menggambar K atau kita ngeplot K, me, eh, apa namanya? Against itu bukan melawan sih ya. Jika kita menggambarkan atau menggambarkan K ke dalam sebuah grafik dengan